Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abasu dari Abasu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa waktu lalu masyarakat khususnya para pencinta pertahanan negara dan alutsista dihebohkan dengan video sebuah kapal selam Tentara Nasional Indonesia yang diduga berjenis kilo kelas buatan Rusia. Meskipun hingga kini kebenaran dari video tersebut tidak pernah diklarifikasi langsung oleh TNI, namun tidak ada salahnya kita membahas ketangguhan kapal selam tersebut. Kilo adalah nama kelas yang diberikan NATO untuk kapal selam militer bertenaga diesel buatan Rusia. Versi asli dari kapal selam ini di Rusia dikenal nama Project 877 Halibut. Kapal selam kelas ini juga memiliki versi yang lebih baru yang dikenal dengan nama Improv Kilo dan dikenal juga dengan Project 636 Farsal Yanka. Dilansir dari laman Wikipedia, Kilo kelas merupakan kapal selam yang beroperasi di perairan dangkal. Kilo sendiri merupakan sebutan bagi kelas kapal selam yang diberikan NATO bertenaga diesel. Sementara Kilo kelas versi Rusia memiliki nama Project 877 dengan sistem sonar Rubicon MGK 400 dan sonar pendeteksi ranjau MG 519 Alpha. Sementara di negara asalnya Rusia, Kilo kelas sudah mulai beroperasi pada tahun 1980. Menteri Pertahanan Prabowo mengatakan juga akan membeli 2 kapal selam kelas Scorpion dari negara Prancis. Kapal selam Scorpion dilengkapi dengan 4 generator diesel yang menyediakan daya 2500 kW. Ini dibekali dengan permanen magnet synchro mouse motor. Kapal selam Scorpion buatan perusahaan TCNS dikembangkan berdasarkan kapal selam tenaga nuklir kelas Amethyste milik Angkatan Laut Prancis. Dilansir dari Militer Today, kapal selam Scorpion mampu membawa 30 ranjau laut dan melaju 20 knot atau 37 km per jam di air dan 12 knot atau 22 km per jam di permukaan. Bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Check it out. Penampakan kapal selam rahasia Kilo kelas Indonesia beneran ada? Memiliki wilayah yang cukup luas, sudah seharusnya Indonesia memiliki kekuatan pertahanan negara yang cukup kuat juga. Meskipun sering diremehkan, namun berdasarkan peringatan Global Firepower, ternyata Indonesia menduduki nomor 16 dalam kategori 2021 Military Strength Ranking. Peringkat tersebut dengan demikian telah mendudukan Indonesia sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk ke dalam 20 besar negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia. Kekuatan alutsista adalah salah satu pertimbangan JFP dalam memberikan penilaian, selain tentunya strategi dan ketangguhan pasukan suatu negara. Benarkah Indonesia memiliki kapal selam Kilo kelas? Beberapa waktu lalu masyarakat khususnya para pecinta pertahanan negara dan alutsista dihebohkan dengan video sebuah kapal selam milik TNI yang diduga berjenis Kilo kelas buatan Rusia. Meskipun hingga kini kebenaran dari video tersebut tidak pernah diklarifikasi langsung oleh TNI, namun tidak ada salahnya kita membahas ketangguhan kapal selam tersebut. Kilo adalah nama kelas yang diberikan NATO untuk kapal selam militer bertenaga diesel buatan Rusia. Versi asli dari kapal selam ini di Rusia dikenal dengan nama Project 877 Halibut. Kapal selam kelas ini juga memiliki versi yang lebih baru yang dikenal dengan nama Improve Kilo. Dilansir dari laman Wikipedia, Kilo kelas merupakan kapal selam yang beroperasi di perairan dangkal. Kilo sendiri merupakan sebutan bagi kelas kapal selam yang diberikan oleh NATO bertenaga diesel. Sementara itu, Kilo kelas versi Rusia memiliki nama Project 877 dengan sistem sonar Rubicon MGK dan sonar pendeteksi ranjau. Vietnam adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tercatat memiliki 6 kapal selam jenis Kilo kelas. Sementara itu di negara asalnya Rusia, Kilo kelas sudah memulai beroperasi pada tahun 1980. Indomiliter pernah memuat artikel yang menjelaskan kemunculan kapal selam jenis Kilo kelas dalam kalender internal TNI AL tahun 2012. Dalam foto di kalender tersebut terlihat kapal selam Kilo kelas di tengah laut saat memecah gelombang. Kapal selam Kilo kelas dengan nomor seri 412 tersebut sontak membuat heboh para pecinta alutsista Indonesia. Meskipun keaslian kapal selam tersebut belum diklarifikasi secara resmi, namun Indomiliter sendiri menulis suatu teori sebagai berikut. Numbering yang dipersiapkan khusus untuk kapal selam TNI AL dan memang dahulu pada era 60-an, Indonesia memang punya kapal selam kelas Whiskey, mulai dari urutan 401 hingga 412. Dan kebetulan 412 dahulu disematkan untuk KRI Trisula. Indonesia perbesar jumlah armada perang dengan membeli 36 unit kapal selam. Di laut kita jaya menjadi slogan bagi Indonesia.
untuk memperkuat armada perang miliknya termasuk memperbanyak jumlah kapal selam. Indonesia sejujurnya kekurangan dalam segi kualitas dan kuantitas armada kapal selam. Padahal pada saat Trikora, Indonesia mempunyai 12 unit armada kapal selam Whiskey Class. 12 unit kapal selam merupakan jumlah minimum bagi Indonesia mengoperasikan siluman bawah air tersebut. 12 kapal selam menjadi tumpuan Indonesia dalam Trikora. Kapal selam Indonesia menjadi unsur paling dominan saat Trikora dilaksanakan. Mereka menggelar operasi penyusupan pasukan khusus ke Iran Barat hingga patroli mengintai kapal perang Belanda. Kegiatan intelijen juga dilakukan kapal selam Indonesia saat itu dengan menghitung kekuatan laut Belanda serta mengincar kapal induk Karel Dorman. Hadirnya 12 Whiskey Class benar-benar membuat Belanda gentar. Efek deretan Whiskey Class menjadi perhatian utama pihak Belanda di Irian Barat selain Pembom Tupolev Tu-16 Badger AURI. Sejak saat itu Indonesia menyadari betul peran kapal selam sebagai alutsista strategis. Setelah Whiskey Class pensiun, Indonesia mengganti dengan kapal selam lebih baru, yakni HDW U-209 dari Jerman. Sayangnya jumlah U-209 cuma 2 unit saat itu. Baru pada dekade ini Indonesia lantas menambah 3 unit kapal selam dengan cara ahli teknologi dengan Korea Selatan. Jumlah ini dirasa kurang di mana Indonesia harus memperbanyak kapal selam. Tapi Indonesia nampaknya memang bakal memperbanyak jumlah kapal selamnya. Meski tak lagi berminat dengan Changbogo Class Korsel. Hal ini diketahui saat Kepala Dapa Korsel, Kang Eun Ho, datang ke Indonesia bersama teknisi DSME untuk melakukan perawatan kepada kapal selam Changbogo. Teknisi akan didampingi oleh Kang Eun Ho, Kepala Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, yang akan berusaha untuk mencapai penyelesaian pada kesepakatan USD 0,97 miliar untuk 3 kapal selam kelas Changbogo tambahan. Kesepakatan yang ditandatangani pada 2019. Saat ini dalam ketidakpastian dengan pemerintah Indonesia menolak untuk melakukan pembayaran awal sebesar USD 180 juta yang diperlukan untuk memulai proses pengiriman. Semuanya terbuka, tetapi menyelesaikan kesepakatan atau menandatangani yang baru untuk lebih banyak kapal selam atau kapal permukaan tidak akan mudah di bawah menteri saat ini. Ini tidak hanya untuk DSME, tetapi juga untuk Fincantieri dan Naval Group. Ungkap Naval News pada 22 Januari 2022. Indonesia lebih memilih membuat Scorpene dengan Naval Group Prancis. Kapal selam Scorpene jelas lebih berkelas dibanding jiplakan U-209 buatan Korsel. Scorpene lebih mumpuni, canggih, dan bisa menembakkan rudal anti kapal dari bawah air. Dikutip dari Navy Negotiation, kapal selam kelas Scorpene incaran Indonesia adalah kelas kapal selam serang diesel listrik yang dikembangkan bersama oleh grup angkatan laut perusahaan Prancis dan perusahaan Spanyol Navantia. Scorpene memiliki 4 subtipe, termasuk versi diesel listrik konvensional CM2000, turunan air independent propulsion AM2000, kapal selam pesisir CA2000 yang diperkecil, dan SBR yang diperbesar untuk Angkatan Laut Brazil. Scorpene bisa digunakan Indonesia untuk berbagai kebutuhan militer. Ia mampu melakukan semua jenis misi, seperti perang kapal permukaan, perang anti kapal selam, serangan jarak jauh, operasi khusus, atau pengumpulan intelijen. Ini sangat tersembunyi dan cepat, dan dilengkapi dengan berbagai senjata, torpedo, rudal, dan ranjau. Kapal selam Scorpene dapat membawa 18 torpedo dan rudal serta 30 ranjau laut. Indonesia mengincar Improved Scorpene sejenis
Riachuelo Class seperti milik AL Brazil. Dikutip dari Naval Technology, Riachuelo ternyata memiliki dimensi lebih besar daripada versi asli Scorpene. Ia lebih panjang 14 meter dari versi asli Scorpene dan mempunyai bobot 2000 ton. Riachuelo juga dilengkapi dengan 18 tabung torpedo dan 18 buah rudal anti kapal Exocet. Ia digerakkan dengan 4 mesin diesel MTU 12V 396 SE84, mampu membuat Riachuelo berlayar di angka 8 knot. Kecepatan tersebut cukup untuk melakukan patroli lepas pantai maupun ocean going. Indonesia sendiri sudah setuju mengakuisisi 2 unit Scorpene. Demikian video yang kita saksikan. Semoga kapal selam asal Prancis ini disebut dibangun secara khusus dengan berbekal sistem tempur submarine tactical integrated combat system yang juga diterapkan pada kapal selam angkatan laut Prancis. Scorpene terdiri dari 4 varian, yakni CM 2000 61,7 meter, AM 2000 70 meter, TA 2000 dan SBL 75 meter. Varian CM 2000 merupakan kapal selam diesel listrik konvensional, sementara AM 2000 dikali dengan teknologi air independent propulsion yang membuatnya lebih tahan lama ketika menyelam. Scorpene bisa membawa 32 kru. Kapal selam ini disebut memiliki teknologi senyap mutakhir yang membuat kapal selam ini sulit dideteksi lawan. Selain itu, Scorpene diklaim memiliki teknologi tinggi yang mampu mendeteksi musuh dalam jarak yang jauh. Dilansir dari Navy Recognition, pada bagian senjata, Scorpene dibekali 6 tabung peluncur torpedo 533 mm yang bisa meluncurkan torpedo kelas berat Black Shark atau rudal anti kapal Exocet SM39. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share pada channel Buka Militer dan Langkah Militer, karena sumber video saya bersumber pada channel Buka Militer dan Langkah Militer. Dan terima kasih atas dukungannya kepada Abasu Channel. See you.